Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 3991. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum, orang-orang baik di antara kalian, khiyarukum adalah yang baik linisaihim, kepada istri-istri mereka. Hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, bahwa suami yang baik itu adalah suami yang baik kepada istrinya. Karena istri itu adalah manusia yang paling dekat kepada seorang laki-laki, lebih dekat daripada yang lain-lain, sampai disebut garwa si karim nyawa, ya, karena dekatnya itu. Kemudian ini kata-kata linisaihim ada dua riwayat. Riwayat pertama linisaihim, riwayat kedua linisai. Kalau linisai maka tafsirnya adalah khiyarukum, orang-orang baik di antara kalian itu adalah orang-orang yang baik kepada istri-istriku, istrinya Nabi. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menghasung kepada para sahabatnya, nanti kalau saya mati maka kalian baik sama istri saya, kalian urusi istri saya. Nah, karena hadis inilah kemudian ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman ibnu Auf. Dia memberikan sebagian hasil dari bisnisnya kepada istri-istri Nabi SAW. Setiap bulan dikirimi uang yang banyak, dicukupi mereka semua. Dan makna seperti ini, bahwa yang dimaksudnya adalah istri-istri Nabi, kita temukan dalam hadis yang lain. Kalau tidak salah, illa sabirun. Ini amrukunna, urusan kalian wahai istri-istriku, mimma yahummuni ba'di, itu yang menyusahkan saya setelah saya mati. Jadi saya mati, saya memikirkan kalian, gimana nasib kalian nanti. Wala yasbiru alaikunna, dan tidak akan sabar mengurusi kalian, illa sabirun, kecuali orang-orang yang sabar. Ini hadis riwayat Hakim sahih. Nah, maka ini semakna dengan hadis yang kita baca tadi dengan riwayat yang kedua, yaitu linisai bukan linisaihim. Ini hadis riwayat Hakim. Kemudian derajat hadis ini sahih, belum ada, ditulis sendiri ya. 92. Khiyarukum, orang-orang baik kalian adalah atwalukum, yang paling panjang dari kalian, a'maron, usianya, wa ahsanukum, dan paling bagus dari kalian, a'malan, amalnya. Hadis ini sahih. Maksud hadis ini adalah orang yang baik yang mengumpulkan dua, usia panjang dan amalnya baik. Kalau hanya usia panjang saja maka tidak baik. Kalau hanya amal baik saja tapi usia pendek, itu juga kurang sempurna. Maka maksud hadis ini adalah sungguh beruntung orang-orang yang usia panjang dalam kebaikan. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan bagus amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Mudah-mudahan usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan pahala-pahala yang besar. Ada dua orang sahabat Nabi, Pak. Satunya mati syahid, satunya mati biasa. Kemudian setelah yang mati biasa ini mati, maka sahabatnya berjumpa dalam mimpi.
Ternyata yang mati biasa ini derajatnya lebih tinggi. Yang mati syahid itu derajatnya di bawahnya. Maka dia merasa heran. Ini orang mati syahid kok derajatnya di bawah. Maka dia tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, setelah temanmu mati syahid, kemudian yang mati biasa ini sudah beramal berapa hari, berapa kali sholat dia lakukan, berapa kali puasa dia lakukan, berapa kali baca Quran dia lakukan. Nah, maka meskipun matinya biasa, kalau amalnya banyak karena sudah masih beramal lagi, nah itu bisa derajatnya apa? Di atas. Hanya saja orang yang mati syahid punya fadilah yang tidak diberikan kepada orang yang mati biasa. 93. Khiyarukum, orang-orang baik kalian, atwalukum a'maron, yang paling panjang dari kalian usianya, wa ahsanukum akhlaqan, dan paling bagus dari kalian akhlaknya. Ini sama dengan sebelumnya, hanya kalau tadi adalah a'malan, amalnya yang bagus, kalau di sini akhlaqan, akhlaknya yang bagus. Dan hadis ini derajatnya juga sahih. Kemudian para ulama mengatakan supaya akhlak kita bisa baik itu kuncinya dua. Satu, kasratul zikir, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa membaguskan akhlak kita itu Allah. Nah, sehingga kalau kita banyak zikir kepada Allah, jadi dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak kita akan diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan lupa setiap hari baca Quran. Kalau bisa 1 juz minimal. Nah, untuk santri-santri jangan 1 juz ya, 3 juz, 5 juz. Yang kedua adalah suhbatul mursyid al-kamil. Bersahabat dengan seorang mursyid, seorang guru yang sempurna. Nah, ini susah kita cari mursyid yang kamil. Tapi minimal kita punya teman ya, bisa saling membantu dalam kebaikan. Sehingga kalau kita pas loyo untuk berbuat baik, nah, lihat teman kita berbuat baik, jadi semangat. Minimal itu. Tapi kalau punya kiai, guru yang sempurna, yang sudah tua, ilmunya sempurna, nah, itu adalah satu kebahagiaan bagi kita para thalabul ilm. 94. Khiyarukum, orang-orang baik kalian, alladzina, orang-orang yang idza safaru, jika mereka safar, qasaru, mereka qasar salatnya. Qasarus salata, mereka mengqasar salat, wa aftaru, dan mereka berbuka. Hadis ini dhaif karena mursal. Tetapi bahwasanya qasar itu lebih utama daripada tidak qasar ketika safar itu adalah jelas. Kenapa? Karena Rasulullah setiap safar selalu qasar. Tidak pernah tidak qasar. Tapi Rasulullah tidak mewajibkan qasar. Istrinya beliau, Aisyah, itu kadang safar qasar, kadang safar tidak qasar. Nabi membiarkan. Nah, berarti tidak wajib. Tapi lebih bagus qasar. Adapun iftar, yaitu tidak puasa pada bulan Ramadan, maka kondisinya tergantung mana yang paling gampang. Yang paling gampang itu yang paling utama. Kalau lebih mudah untuk berbuka, maka berbuka lebih utama. Kalau lebih mudah untuk tetap puasa, maka tetap puasa lebih utama. Sehingga kalau kita safarnya pakai pesawat, ya, sama sekali tidak lelah, tidak haus, nah, lebih bagus kita berpuasa pada saat safar di bulan Ramadan, karena itu lebih mudah bagi kita. 95. Khiyarukum, orang-orang baik kalian adalah man, orang yang dzakarakum, mengingatkan kalian billahi, kepada Allah, ru'yatuhu, melihatnya. Jadi ketika kita melihat orangnya itu sudah jadi ingat sama Allah. Karena ada bekas-bekas ibadah pada dirinya. Nah, sehingga menyebabkan kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zada, dan menambah fi ilmikum, pada ilmu kalian, mantiquhu, ucapannya. Jadi ucapannya bukan sia-sia, tapi ucapan menambah ilmu. Wa raghabakum, dan menghasung kalian fil akhirah, pada akhirat, amaluhu, amalannya. Kalau kita melihat amalannya, nah, maka kita jadi teringat dengan akhirat. Ini hadis derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, dan ini hadis nasihat sesuai dengan perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena diriwayatkan bahwasanya Nabi Isa ditanya oleh murid-muridnya, ya ruhallah. Mereka kalau memanggil Nabi Isa itu ya ruhallah, wahai rohnya Allah. Man nujalis, siapa orang yang berhak kami jadikan teman duduk? Nah, maka Nabi Isa menjawab, man dzakkarukum billahi ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh
wa raghabakum fil akhirati amaluhu. Melihat dia ingat Allah, mendengarkan ucapannya tambah ilmu, melihat amalnya semangat akhirat. Nah, itu orang yang paling bagus untuk kita jadikan sebagai teman. 96. Khiyarukum, orang yang baik di antara kalian itu adalah kullu, setiap mufattan, orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diuji di sini adalah diuji dengan maksiat-maksiat, tetapi kemudian tawabin, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis ini adalah orang yang setiap kali berbuat dosa dia tobat. Artinya tidak berkelanjutan. Setiap dia berbuat dosa, maka dia merasa ini salah, ini saya. Ada semangat untuk apa? Berbuat dosa. Dan tidak mungkin kita lepas dari dosa, enggak mungkin. Karena itu sudah sunnatullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kullu bani Adam khata', setiap manusia itu selalu berbuat dosa. Wa khairul khata'in, tapi yang terbaik dari orang-orang yang berbuat dosa at-tawwabun, orang yang selalu tobat. Nah, jadi Allah tidak melihat kepada dosanya, tapi melihat kepada tobatnya. Tobat tidak. Kalau tobat baik, kalau tidak tobat baru tidak baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Tirmidzi. 97. Khairul idam, sebaik-baik lauk adalah al-lahmu, daging. Nah, enggak tahu ini ada lauk enggak daging malam ini. Sebaik-baik lauk adalah apa? Daging. Wahwa, dan dia itu adalah sayyidul idam, paling utamanya lauk. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Dan saya belum mendapatkan hadis yang sahih tentang fadilah daging. Belum mendapatkan. Hadis-hadis yang saya temukan tentang fadilah daging dhaif. Salah satunya perkataan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Ali? Man lam ya'kulil lahma arba'ina yawman, barang siapa yang tidak makan daging selama 40 hari. 40 hari, Pak. 1 bulan lebih 10 hari. Sa'akhuluquh, maka akhlaknya akan menjadi buruk. Berarti supaya akhlak kita baik, maka apa? Makan daging minimal 40 hari sekali. Tapi ini juga tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak ada kaitannya antara daging dengan akhlak itu. Mungkin yang dimaksud adalah karena dia tidak makan daging sehingga dia mikirnya itu kepada daging, akhirnya jadi mungkin apa? Jadi serakah atau beragas, mungkin yang dimaksud itu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 98. Khairul ashab, sebaik-baik teman, indallahi, di hadapan Allah, adalah khairuhum, paling bagusnya mereka, li sahibih, kepada temannya. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga, indallah, di hadapan Allah, khairuhum, yang terbaik dari mereka, li jarihi, kepada tetangganya. Yang dimaksud baik ini adalah paling memberikan manfaat kepada temannya atau kepada tetangganya. Karena itu jangan sampai kita mencegah barang-barang kita yang diperlukan oleh tetangga, karena itu termasuk sifat-sifat orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-Ma'un sifatnya orang munafik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un, dan mereka mencegah al-ma'un, barang-barang yang berguna. Mereka tidak mau pinjamkan kepada tetangga-tetangganya atau teman-temannya. Nah, maka kalau kita punya barang yang kira-kira orang itu tidak punya, kita tulisi saja, ya ini boleh dipinjam. Misalnya kita punya tangga manten, nah, tetangga tidak punya, tulisi, boleh dipinjam. Tetangga tidak punya alat untuk cuci mobil misalnya, kita punya alat cuci mobil, nah, boleh dipinjam. Misalnya begitu, ya, ini lebih manfaat. Mena'un al-ma'un itu sifatnya orang-orang munafik. Kemudian kata-kata ashab, teman, ini mencakup teman ketika safar maupun ketika mukim. Ketika kita mukim, sekarang di pengajian ini, orang sebelah kita itu sahib kita, teman kita. Ketika kita safar, kita naik kereta, kemudian di samping kita itu adalah sahib kita. Sahib ini
mencakup juga orang yang usianya sudah tua di atas kita atau di bawah kita atau yang selevel dengan kita. Pokoknya yang bersama kita itu disebut sebagai sahib. Maka guru dengan murid itu bisa disebut sahib karena bersahabat, berteman di dalam kajian. Seperti panjenengan dengan saya, ini ya saya sahib antum, antum sahib saya. Karena berkumpul dalam suatu pertemuan. Nah, maka hadis ini khairul ashab indallah khairuhum li sahibih, ini mencakup semua yang berteman. Baik itu pertemanan usia sama atau usia beda, semuanya sama. 99. Khairul ashab, sebaik-baik teman, sahibun, seorang teman, idza dzakartallah, kalau kamu ingat kepada Allah, a'anaka, dia membantu kamu. Yang dimaksud membantu kamu ini adalah dia ikut zikir bersama engkau sehingga memberikan semangat. Kamu sholat tahajud, dia juga sholat tahajud. Kalau melihat sholat tahajud semuanya kan jadi semangat, Pak. Coba kalau kita punya teman nggak pernah tahajud, kita tahajud sendiri, lama-lama kita jadi bosen. Melihat temannya, wah lain-lainnya pada tidur aja lah sama mereka. Nah itu berarti sahabat yang tidak baik. Yang baik adalah idza dzakartallah, kalau kamu ingat sama Allah, kamu baca Quran, kamu tahajud, a'anaka, dia membantu kamu, yaitu ikut-ikutan zikir bersama kamu sehingga jadi semangat. Wa idza, dan apabila nasita, kamu lupa dari zikir kepada Allah, dzakkaraka, dia mengingatkan kamu. Kalau kamu tidak bangun, dia membangunkan kamu. Kalau kamu tidak baca Quran, maka dia ngajak kamu, yuk kita tadarusan, kita baca Quran. Ini teman yang baik. Tapi hadis ini memang derajatnya mursal, dan hadis yang mursal adalah hadis yang dhaif menurut mutaakhirin, tapi sahih menurut mutaqaddimin. 4000. Khairul udhiyah, sebaik-baik kurban Idul Adha adalah al-kabsh, kambing kibas, kambing jantan kibas, al-aqran, yang tanduknya sempurna. Wa khairul kafan, dan sebaik-baik kain kafan adalah al-hullah, kain hullah. Yang dimaksud hullah itu adalah setiap dua baju atau dua helai kain, itu disebut hullah. Orang Arab kadang-kadang pakai baju atas sama bawah seperti ketika ihram. Ihram, di atasnya ada bajunya, rida namanya selendang, bawahnya ada bajunya, izar namanya sarung. Nah, dua pakaian yang digabung seperti ini namanya hullah. Maka maksud hadis ini adalah sebaik-baik kafan itu adalah yang double, tidak hanya satu helai. Karena itu meskipun satu helai kain kafan cukup, tetapi dua lebih utama berdasarkan hadis ini, khairul kafanil hullah. Kalau tiga lebih utama lagi, karena Rasulullah SAW dikafani dengan 3 helai kain. Adapun ini sebaik-baik kurban Idul Adha adalah kambing kibas. Inilah dalilnya mazhab Malikiyah. Mereka berpendapat kurban Idul Adha lebih utama kambing, bukan sapi, bukan unta. Sehingga seandainya saya korban sapi habisnya 40 juta, teman saya korban kambing habisnya 4 juta. Menurut mazhab Maliki lebih utama teman saya ini yang habisnya 4 juta saja. Saya kalah utama karena di sini dikatakan sebaik-baik korban Idul Adha adalah kambing kibas yang bertanduk sempurna. Tapi kalau jumhur ulama berpendapat kambing itu lebih utama daripada sapi atau unta, itu yang selevel, Pak. Satu kambing itu selevel dengan 1/7 sapi. Nah, maka maksud hadis ini adalah kambing satu lebih utama daripada 1/7 sapi. Jelas ya? Jadi jangan dibandingkan yang enggak selevel dong. Itu sama dengan membandingkan antara orang kuliahan, mahasiswa dengan anak TK yang enggak selevel. Bandingkan yang selevel. Sehingga maksudnya jumhur ini ya, kalau kamu korban kambing lebih utama kalau dibandingkan dengan 1/7 sapi. Atau kalau kamu korban kambing 7 ekor, maka lebih utama daripada korban sapi 1 ekor. Jelas nih? Nah, kalau satu kambing dibandingkan satu sapi, ya jelas kalah karena satu sapi harganya lebih mahal. Dan hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Sampai sini sudah selesai 4000 hadis. Kita lanjutkan hadis 4001.
Khairul a'mal, sebaik-baik amalan adalah as-salatu, salat fi awwali waktiha, pada awal waktunya. Hadis dengan lafal seperti ini, kata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, tidak sahih. Adapun yang sahih adalah bukan di awal waktu, tapi ala waqtiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Amal apa paling dicintai Allah? Beliau mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat di atas waktunya. Kata-kata di atas, ya. Ini berarti waktu, ya. Ini di atas, ya. Ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini mengisyaratkan maksudnya itu awal waktu, ya. Karena di atas. Kalau dia akhir waktu, maka dia di bawah, bukan di atas. Maka kata-kata di atas, ya, kata Ibnu Hajar, wallahu a'lam, ini menunjukkan awal waktu. Tapi yang jelas, lafal fi awal waktiha ini tidak sahih menurut guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah. Maknanya sahih, tapi lafalnya tidak sahih. 4002. Khairul biqa, sebaik-baik tempat adalah al-masajid, masjid-masjid. Wa syarrul biqa, dan sejelek-jelek tempat adalah al-aswaq, pasar-pasar. Kenapa masjid menjadi tempat yang terbaik? Karena aktivitas yang dilakukan padanya, sholat jamaah, tadarusan, pengajian, dan sebagainya. Kenapa pasar menjadi tempat yang paling jelek? Karena ada tipuan di sana, mencurangi timbangan, tidak jujur, dan sebagainya. Jadi ini bukan karena tempatnya sendiri, tapi karena aktivitas yang ada padanya. Seandainya masjid digunakan untuk kebid'ahan, ya tidak menjadi khairul biqa. Kemudian hadis ini merupakan jawaban dari pertanyaan. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma khairul biqa?" Wahai Rasulullah, tempat apa yang paling baik? Pertanyaan cuma satu, Pak, tapi jawabannya dua. Beliau mengatakan yang terbaik itu masjid, yang terjelek itu pasar. Kenapa beliau menyebutkan dua padahal pertanyaannya satu? Para ulama mengatakan untuk mengisyaratkan bahwasanya yang paling baik itu adalah murni ingat kepada Allah, tidak ingat kepada dunia. Karena masjid ini untuk ingat kepada Allah, sementara pasar ini ingat kepada dunia. Maka ini isyarat bahwa kalau kita di masjid itu jangan ingat dunia lagi, Pak. Ke masjid ya ingatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa orang salat disuruh Allahu Akbar? Ini sebagian ulama katakan ini seolah-olah membuang dunia, taruh belakang, gua kan. Nah, dunianya dibuang sana. Maka apa? Ini hikmahnya kita angkat tangan. Menurut sebagian ulama begitu. 4003. Khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in itu adalah Uwais, yaitu Uwais Al-Qarani, seorang tabi'i yang hidup di masa Nabi SAW tapi tidak pernah ketemu Nabi karena dia merawat ibunya yang sakit sampai ibunya wafat. Ketika ibunya wafat, dia baru bisa pergi dari Yaman menuju ke Madinah untuk ketemu Nabi, tapi Nabi sudah wafat. Nah, maka Rasulullah mengatakan ini orang adalah khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan afdol tabi'in itu adalah Sa'id ibnul Musayyab. Ada lagi sebagian ulama mengatakan tabi'i paling utama itu adalah Alqamah. Ada lagi sebagian ulama mengatakan yang lain lagi. Nah, ini pendapat-pendapat seperti ini tidak bertentangan. Karena ketika Imam Ahmad mengatakan tabi'in yang paling utama adalah Sa'id bin Musayyab, ini bicara tentang ilmunya paling mantap. Ketika ada yang mengatakan Alqamah ini adalah paling utama, melihat sisi ibadahnya yang dia fokus padanya, misalnya ahli tahajud misalnya. Nah, sehingga perkataan-perkataan para ulama ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, ini maksudnya yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, yang paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita ambil pelajaran untuk bisa dapat derajat tinggi tidak harus ilmunya banyak. Ini Uwais ini bukan seorang ulama yang terkenal ilmunya banyak, tidak. Dia bukan seorang yang populer di masyarakat. Bahkan di mata masyarakat itu dianggap rendah, orang miskin, bajunya cuma satu, nggak pernah ganti karena memang nggak punya baju yang lain. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat isi hatinya.
hatinya sangat bersih, hatinya sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dinilai oleh Allah sebagai yang terbaik. Kemudian tentang Uwais ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Kata Imam Malik, beliau mengatakan saya tidak percaya ada Uwais Al-Qarni ini. Karena apa? Itu hanya isu saja ya. Apakah benar ada orang namanya Uwais Al-Qarni? Nah, bagaimana dengan hadis ini? Ini kan hadisnya sahih. Bisa jadi hadis ini belum sampai ke telinga Imam Malik, bisa juga Imam Malik berpendapat hadis ini tidak sahih. Tapi ringkasnya mayoritas para ulama mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni betul-betul ada, bukan tokoh fiktif. Tapi kata Imam Malik, saya tidak percaya adanya Uwais Al-Qarni. Adapun cerita bahwasanya Sayyidina Umar setiap tahun mengecek orang-orang Yaman yang datang haji ya, apakah ada yang namanya Uwais, setiap tahun diperiksa oleh Sayyidina Umar, cerita batil, tidak sahih dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Populer sekali ceritanya. 4004. Khairul khail, sebaik-baik kuda adalah al-adham yang berbulu hitam. Jadi kalau cari kuda, cari yang warnanya hitam. Tapi ada ciri-ciri khususnya, Pak. Apa itu? Al-aqrah, yang ada putih pada bagian wajahnya. Itu disebut aqrah. Kemudian ciri yang kedua, al-artham, yang ada putih pada hidungnya dan bibir atasnya. Hidung sama bibir atas. Ada ciri yang lain, al-muhajjal, yang ada putih salasun pada 3 kakinya. Kakinya kan 4, Pak ya. Nah, putihnya cuma di 3 kakinya. Mutlaqu, yang bebas dari putih, al-yamin, kaki kanannya. Nah, jadi ringkasnya kuda yang paling bagus untuk jihad, larinya kenceng, itu yang bulunya hitam. Tapi ada 3 ciri-ciri. 1, di wajahnya ada putihnya. 2, di hidung sama bibir atasnya ada putihnya. 3 kakinya ada putihnya. 1 kaki nggak ada putihnya. Bagaimana kalau tidak ada yang hitam? Beliau mengatakan fa illam yakun adham, kalau tidak ada yang hitam fakumaitun. Kumet itu kuning, tengah-tengah antara hitam dengan merah. Nah, tengah-tengah antara hitam dengan merah itu menurut sebagian ulama adalah kuning. Ala hadhihi syiyah, atas sifat seperti ini tadi, sifat yang sudah disebutkan tadi, yaitu ada putih di wajahnya, ada putih di hidungnya, ada putih di 3 kakinya. Ini Rasulullah bersabda sesuai dengan pengalaman bahwasanya kuda itu kalau sifatnya seperti ini biasanya larinya kencang sehingga untuk jihad fisabilillah itu sangat mantap. Maka beli kuda itu tidak asal-asalan ya, tapi cari yang kira-kira manfaatnya lebih besar untuk jihad fisabilillah. Kuda Arab itu memiliki fadilah yang tidak dimiliki oleh kuda yang lain. Laisa min farasin arabiyyin, tidak ada kuda Arab kecuali setiap pagi ketika terbit fajar dia berdoa dengan 2 doa. Kuda ini mengatakan, ya Allah, Engkau telah berikan saya ini kepada hamba-Mu manusia, maka jadikanlah saya ini termasuk keluarganya yang paling dia cintai dan hartanya yang paling dia cintai. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Di kuda juga bisa berdoa, Pak. Hanya kita nggak bisa paham bahasa kuda. Seandainya paham, maka kita akan takjub sekali dengan apa? Doanya kuda ini. Kuda bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Khairud doa, sebaik-baik doa adalah yaumu Arafah, doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik yang saya ucapkan serta para nabi sebelum saya adalah, mari kita baca, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ringkasnya, ketika datang hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka doa yang terbaik kita baca adalah tahlil seperti ini. 1, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. 2, lahul mulku wa lahul hamdu. 3, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita perhatikan, 3 ini semuanya pujian kepada Allah. Kenapa kok disebut doa? Kenapa? Para ulama mengatakan
Karena doa dan zikir itu sama-sama dapat pahala. Nah, sehingga zikir bisa disebut sebagai doa. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, karena orang yang sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sempat berdoa, itu oleh Allah dikasih yang lebih baik daripada orang-orang yang berdoa. Ini pendapat para ulama, okay? Kalau dalam hadis tidak kita temukan yang sahih seperti itu, tapi para ulama menjawab dengan dua jawaban tadi. Nah, sehingga pada hari Arafah mari kita perbanyak wirid ini. Doa yang lain juga boleh, tapi lebih bagus kita memperbanyak wirid ini. Ini hadisnya disahihkan oleh Al-Albani. 6. Khairud doa, sebaik-baik doa itu adalah al-istighfar. Tapi istighfar yang disertai dengan taubat, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya istighfar kepada Allah dan tobat kepadanya setiap hari 100 kali. Adapun kalau istighfar hanya mulut saja, sementara hatinya masih berniat melanjutkan maksiatnya, maka para ulama menyebutnya sebagai taubatul kadzibin. Tobatnya orang-orang yang dusta, atau istighfarul kadzibin, istighfarnya orang-orang yang dusta, karena hanya di mulut saja sementara hatinya tidak istighfar, hatinya masih meniatkan nanti malam saya lanjutkan maksiat saya. Nah, maka yang dimaksud ini sebaik-baik doa adalah istighfar yang disertai dengan taubat, dan hadis ini diperselisihkan derajatnya. Khairud dawa, sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Hadis ini dhaif. Dan yang dimaksud adalah sebaik-baik ruqyah itu adalah Al-Quran. Sudah pernah kita jelaskan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita dua macam doa. Satu, doa jasmani seperti madu, jintan hitam dan sebagainya. Yang kedua, doa obat rohani. Dawa jasmani dan dawa rohani. Obat jasmani dan obat rohani. Nah, ini termasuk yang obat rohani, baca Quran. Kemudian Quran ini ayat-ayat apa yang kita pakai? Saya tampilkan penjelasan para ulama. Meskipun ya semua ayat Quran bisa untuk ruqyah, semua ayat Quran boleh untuk ruqyah. Tapi mari kita baca penjelasan para ulama. Wa fihi ayatun makhsusatun ya'rifuha al-khawas liizalatil amrad. Di dalam Quran ada ayat-ayat khusus yang diketahui oleh orang-orang khusus untuk menghilangkan penyakit-penyakit. Wa qad allafa al-qaumu fi dzalika ta'alif. Beberapa ulama menulis buku-buku khusus membahas ini. Wa mimman i'tana bi ifradi dzalika al-Ghazali wal Buni wa ghairuhuma. Di antaranya adalah Imam Ghazali, Imam Buni, dan yang lain-lain yang mereka membukukan atau membahas masalah ini. Nah, maka ini biasanya orang-orang ahli ruqyah itu mengetahui, ya. Orang-orang ahli ruqyah biasanya mereka pelajari ayat-ayat apa saja yang biasa digunakan oleh para peruqyah untuk meruqyah supaya kesembuhannya dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain ayat-ayat yang terpilih adalah yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah, diambil awalnya 5 ayat, kemudian tengahnya ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, kemudian bagian akhirnya 3 ayat, kemudian 3 kul. Nah, ini inti dari ruqyah, 3 tempat ini, awal Quran dan akhir Quran. Boleh ditambah ayat-ayat yang lain, tapi yang paling inti adalah 3 itu. 4008. Khairud dawai, sebaik-baik obat itu adalah al-hijamah, bekam, wal fasadah, dan fasdu. Fasdu itu mirip dengan bekam, hanya saja darah yang keluar lebih banyak. Tetapi saya jujur belum menemukan hadis yang sahih tentang fasdu. Tapi kalau diterapkan bagaimana? Silahkan. Ini bukan bab agama,
bukan bab ibadah, tapi babnya bab muamalah. Bekam silahkan, fastu silahkan, sama-sama mengeluarkan darah, tapi darah yang keluar dari fastu itu lebih banyak daripada yang hijamah. Adapun hijamah, hadisnya sangat banyak sekali yang sahih. Misalnya di sini kita tulis hijamah, kemudian kita tulis di bawahnya sahih. Akan kita temukan beberapa hadis yang sahih. Rasulullah katakan amsalu ma tadawaitum bih, sebaik-baik obat untuk kalian yang pertama adalah hijamah, yang kedua adalah qustul bahri atau al-qustul hindi. Ya, ini hadis muttafaqun alaih. Tapi kalau yang ini tadi al-fasada, ini saya terus terang ya, belum mendapatkan yang hadisnya sahih. Saya tampilkan di sini al-fasada. Kemudian bawahnya sahih. Enggak muncul hadisnya. Tapi kalau sahihnya ini dihapus, kok enggak keluar? Apa salah nulis? Enggak keluar. Apa di situ tulisannya beda? Benar kan? Fasada atau ada tulisan yang lain? Oh, fisal tanpa ha. Ya. Ada dua. Khairud dawa al-hijamah wal fisad. Dhaif. Khairu ma tadawaitum bihil hajmu wal fisad. Dhaif lagi. Jadi bukan fasad ya, fisad. Terus ini tidak pakai ha. Ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam At-Tib dari Ali bin Abi Thalib. Coba kita cek ya. Kitab At-Tib. At-Tib li Abi Nu'aim. Enggak ada. At-Tibbun Nabawi li Abi Nu'aim Al-Asfahani. Khairu ad-dawa. Iya, al-fisad ya. Jadi tampaknya yang benar adalah al-fisad bukan al-fisadah. Ini dari sumber aslinya kitab Abu Nu'aim hadis nomor 183 tanpa ha. 4009. Khairul dzikr, sebaik-baik zikir al-khafi, yang tersembunyi, yang tidak keras-keras. Wa khairul rizqi, dan sebaik-baik rizki ma yakfi, apa yang cukup. Hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani, tetapi isinya sesuai dengan ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan ketundukan dan dengan suara yang khufyah, yang samar, tidak keras-keras. Jadi hukum asalnya doa, zikir itu adalah tidak keras-keras. Adapun sebaik-baik rezeki itu adalah yang cukup. Yang dimaksud cukup ini adalah yang pas. Pas maksudnya gimana? Tidak sisa, tidak kurang. Kalau kurang kita nanti minta-minta sama orang, ngutang sana, ngutang sini, tidak melunasi, akhirnya dibicarakan banyak orang. Tukang ngutang tapi tukang mampir neng warung, sampai terkenal seperti itu. Itu kan jadi jelek. Maka sebaik-baik rezeki itu adalah yang cukup. Cukup maksudnya tidak perlu kita minta bantuan orang, tidak perlu kita ngutang sana sini. Kemudian tidak sisa. Karena kalau sisa maka kadang-kadang orang jadi bangga. Orang-orang lain mereka nggak punya uang, saya punya uang. Kebanggaan ini tidak bagus. Terakhir 4010. Khairul rijal, sebaik-baik laki-laki, rijalul ansar, laki-laki ansar. Wa khairut ta'am, sebaik-baik makanan, as-sarid, makanan sarid. Kalau di sini ya bubur. Hadis ini menunjukkan fadilahnya orang-orang ansar. Mereka sebaik-baik laki-laki karena mereka membela dengan harta dan jiwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa mereka berikan, harta mereka berikan. Mereka datangkan Rasulullah dan para muhajirin ke Madinah, dikasih makan, dikasih tempat. Kemudian ketika Rasul jihad, mereka ikut keluar jihad. Adapun sebaik-baik makanan adalah sarid, karena satu, mudah dimakan. Karena bubur itu ketika kita masukkan udah langsung tercerna, gampang. Kemudian juga manfaatnya banyak. Sehingga sebagian ulama itu membahas apa saja manfaat-manfaat dari sarid, yaitu bubur. Disebutkan oleh mereka beberapa manfaat. Tapi karena kita tidak sedang membahas secara khusus tentang bab makanan, maka tidak usah kita
bicarakan di sini. Tapi ringkasnya sarid itu adalah manfaatnya banyak. Salah satu manfaatnya sarid adalah kalau kita sedang sakit, maka sakitnya akan cepat sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tampilkan hadisnya. Yartu innahu la yartu fuadal hazini wa yasru an fuadis saqimi. Sesungguhnya bubur itu melembutkan atau menyenangkan hatinya orang yang sedang sedih, dan dia itu menyingkap hatinya orang yang sedang sakit. Tapi memang di sini lafalnya bukan sarid, tapi lafalnya hisa. Tapi bahannya sama, atau hasilnya itu sama, yaitu bubur. Kalau sarid ini dari kata-kata surida. Surida artinya diremuk. Jadi roti diremuk. Setelah diremuk kemudian dituangi susu atau air gandum. Nah, maka menjadi bubur. Kalau hisa bukan dari roti yang diremuk, tapi hisa itu adalah tabikhun yuttakhadhu min daqiqin wa ma'in wa duhnin. Bahannya 3, tepung, air, dan minyak. Dicampur jadi apa, Pak? Jadi bubur sama. Maka inti dari hadis hisa dan sarid ini adalah sesuatu yang lembut, yang dimakan mudah, maka itu dipuji oleh Nabi SAW, mudah dicerna dan manfaatnya banyak. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Monggo, Ustaz. Uwais ini hadisnya sangat banyak, dan banyak para ulama yang mensahihkannya. Sehingga kalau saya tidak setuju dengan pendapatnya Imam Malik yang mengingkari adanya Uwais Al-Qarni. Salah satu yang tidak setuju dengan pendapatnya Imam Malik adalah Al-Imam Ibnu Hajar. Nanti silahkan dilihat di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dia bicara tentang Uwais Al-Qarni. Beliau mengatakan akhbaruhu katsiratun jiddan. Berita-berita tentang Uwais Al-Qarni sangat banyak sekali. Wa syuhratuhu, dan kemasyhurannya Uwais Al-Qarni ini menunjukkan bahwa betul-betul dia ada. Adapun yang sahih yang mana? Ya hadis-hadis yang kita baca tentang Uwais. Tulis saja Uwais, kemudian sahih, akan muncul hadisnya. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in adalah laki-laki namanya Uwais. Dia punya ibu, dia sangat birrul walidain. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Pada badannya ada putih, yaitu belang maksudnya. Ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, akhirnya belangnya disembuhkan kecuali satu bagian di bagian pusar, dekatnya pusar. Maka mintalah kepada Uwais untuk mendoakan ampunan kepada kalian. Ini sahih, riwayat Muslim. Ya, terus Imam Malik gimana nih? Kok mengingkari adanya Uwais? Bisa jadi hadis ini belum sampai kepada Imam Malik, bisa jadi hadis ini tidak sahih menurut Imam Malik. Loh kan sahih menurut Imam Muslim? Iya, bisa jadi tidak sahih menurut Imam Malik. Bisa aja, nggak ada masalah seperti itu. Penilaian yang berbeda ini. Ya, kita temukan 3 hadis ya tentang Uwais. 1 riwayat Imam Muslim, 2 riwayat Imam Muslim, sama berarti ini. Kemudian yang ketiga riwayat Imam Hakim rahimahullahu ta'ala. Yang bersama dengan Umar tidak sahih. Jadi Sayyidina Umar itu setiap tahun menunggu ya. Apakah ada di antara kalian namanya Uwais? Enggak ada. Tahun berikutnya ditanya lagi, enggak ada. Tahun berikutnya ditanya lagi, tidak ada. Nah, tahun terakhir Sayyidina Umar ketemu dengan Uwais, kemudian tanya kepada Uwais ini, apakah kamu dari Qaran? Iya. Apakah kamu begini? Iya. Apakah kamu begini? Ya. Detail ceritanya, detail sekali. Okay? Nah, itu yang tidak sahih. Nah, ini coba kita lihat di Sahih Muslim ya. Ceritanya di Sahih Muslim dengan Sayyidina Umar kayak apa? Tapi kalau detail seperti yang saya ceritakan tidak sahih. Nah, ini di Sahih Muslim nggak ada ceritanya. Cuma Sayyidina Umar mengatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Cuma gini aja.
Tapi cerita detail bahwa dia nyegat nyegat orang-orang Yaman, karena Uwais ini dari Yaman. Setiap tahun ya, sabar menunggu ketemu dengan Uwais, ini tidak sahih kata Ibnu Jauzi. Bahkan sebagian ulama mengatakan maudhu, palsu cerita itu. Nah, maka banyak cerita-cerita yang populer tetapi tidak sahih. Ada lagi mungkin? Silakan. Abu Nuwas, bukan Abu Nawas. Abu Nuwas itu ada, tetapi cerita-cerita tentangnya kita tidak mengetahui kesahihannya. Abu Nuwas itu seorang penyair, dan dia katanya mujun, suka guyonan dan porno dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi konon akhir hayatnya tobat menjadi orang baik. Nah, sehingga ya kalau kita menyebutkan Abu Nawas rahimahullah, gitu aja lah, orang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.